Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Gaya sejumlah anggota Ormas yang meminta THR secara paksa dan mengintimidasi ini jadi sorotan. Apakah aksi meresahkan anggota Ormas yang meminta THR secara paksa ini memang budaya atau justru kebiasaan yang sudah kebablasan? Kita diskusi. Retribusi keamanan. Gua jagoan yang megang kikiwul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak. Kami mohon yang melihat video ini segera. Ormas atau preman minta THR belakangan marak banget terjadi dan mulai meresahkan. Benarkah minta THR secara paksa dan juga mengintimidasi ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah jadi budaya? Kita diskusi bahas ini. Gua jagoan yang megang kikiwul. Iya, Pak. Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak di Iya, sini. paham saya juga. Menyambut Lebaran tahun ini, THR jadi isu yang sensitif. Ormas, preman, dan orang yang mengatasnamakan kelompok ramai-ramai minta jatah THR. Nah, yang jadi sasaran kebanyakan adalah sektor usaha seperti pabrik hingga usaha kecil sekalipun. Namun, sekolah dan juga instansi pemerintah juga tak luput dimintain THR. Setelah makin marak dan meresahkan, para pihak yang minta THR ini ditangkap polisi dan endingnya sudah ketebak. Apalagi kalau bukan UUM, ujung-ujungnya minta maaf. Saudari minta maaf atas. Saya minta maaf juga ya sama security tersebut yang istilahnya takut dengan saya. Wakil Menteri Agama buka suara soal maraknya ormas yang minta THR. Menurut Muhammad Syafi'i, hal itu tidak perlu dipersoalkan lantaran ia sebut sudah menjadi budaya di Indonesia sejak lama. Pernyataan Wamenak tadi menuai banyak komentar. Apa iya pembalakan berkedok minta THR yang dianggap meresahkan justru tidak perlu dipersoalkan? Wamenak akhirnya melakukan klarifikasi. Menurutnya hal itu tidak dibenarkan dalam agama. Agama justru mengajarkan untuk memberi, bukan meminta. Minta THR memang bukan hal baru di Indonesia. Nah, yang jadi persoalan ada unsur pemaksaan. Kita tanya pendapat masyarakat soal ini. Yang mereka notabene bukan karyawan atau bukan yang emang berhak dikasih THR, ya menurut saya sih nggak wajar ya. Minta jatah THR itu sebenarnya keikhlasan si pemberinya sendiri sih, gimana caranya merespon dari cara si ormas ini minta. Adakah Kalau bicara hubungan antara perusahaan dan pekerja, urusan THR jelas sudah ada aturannya. Tapi apabila ada individu atau kelompok yang meminta THR tanpa adanya aturan jelas, apalagi memaksa. Nah, apakah ini budaya Lebaran di tanah air? Kalau yang ini kita tanyakan ke pengamat. Lagi orang memberikan sesuatu itu kan basisnya bukan paksaan, ya bukan yang memberi juga basisnya bukan keterpaksaan. Nah, dia harusnya secara sukarela melakukan itu, dan itu pun juga terjadi biasanya pada ada kaitannya dengan orang-orang yang berjasa atau ada hubungan kerja. Tapi kalau ada orang yang sama sekali tidak ada kaitannya terus kemudian menuntut, meminta ya uang-uang seperti itu, saya kira itu bukan budaya ya. Jadi saya kira istilah itu tidak tepat ya. Bagaimana orang meminta sesuatu dengan nuansa yang memaksa gitu ya, dan kemudian itu dijadikan sebuah budaya yang tidak perlu dipersoalkan. Nah, itu kan satu statement ya, kalau ada yang mengatakan seperti itu sesuatu yang keliru. Kalau apa yang terjadi ini tanpa paksaan ya sebetulnya masih bisa diterima, tapi juga kita harus lihat relasi ya. Relasi hubungannya, apakah yang memberikan itu di dalam kejadian itu ada kaitan ya, apakah kaitan politik, kaitan kepentingan ya, atau kaitan apa saja lah ya yang sifatnya itu pamrih ya. Saya kira itu yang menjadi seperti gratifikasi sebetulnya. Tetapi kalau misalnya itu di situ ada relasi kepentingan ya, ada relasi kuasa misalnya ya antara yang subordinat ke bosnya misalnya. Nah, itu yang saya kira
perlu kita hati-hati ya mengembangkan budaya seperti ini, karena lagi-lagi itu seperti kayak upeti. Kalau menurut pengamat yang lain, masalah ormas atau preman minta THR ini murni faktor ekonomi aja. Akar masalahnya ya pengangguran. Setiap orang tentunya ingin merayakan Lebaran dengan paripurna. Sudah lumrah memang, kebutuhan di saat Lebaran meningkat dan tentunya membutuhkan biaya yang tak sedikit. Tapi jangan sampai gara-gara untuk pemenuhan kebutuhan Lebaran harus meminta apalagi memaksa. Gimana kalau menurut kalian? Sebelum lanjut diskusi di kolom komentar, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Liputan Indonesia TV.